Ya, pemirsa Caldera Toba News, saya Thomson Siagian. Saat ini saya bersama Inang Satika Simamora, istri dari Bapak Bupati Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara. Apa kabar Inang? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Pemirsa Caldera Toba News, ini adalah video yang kedua. Kalau ada perbincangan kami di video yang pertama, boleh ditonton dulu ya, apa kira-kira tentang Inang Satika Simamora. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kami bicarakan di video sebelumnya, dan kali ini kami ingin berbincang lebih spesifik karena ini tanggal 3 Desember ya. Karena tanggal 3 Desember 2021 kebetulan sebentar lagi mau momen Natal dan Tahun Baru. Kami ingin berbincang dulu dengan Inang Nyonya Nixon Nababan, Ibu Satika Simamora. Saya banyak akan menggunakan Inang. Jadi bagi orang Batak itu artinya ibu. Saya memanggil Inang biar ada lokal wisdomnya ya. Pemirsa YouTube channel Caldera Toba News yang tidak orang Batak, itulah artinya Inang itu adalah ibu. Inang, ini kan kita tadi udah berbincang tentang sedikit gambaran lah yang Inang sudah lakukan di Kabupaten Tapanuli Utara. Kalau 7 tahun kan nggak cukup 1 jam membahas hal-hal yang positif maupun yang yang masih banyak yang perlu dilakukan di Tapanuli Utara. Di lain waktu mungkin kita berbincang lagi. Tapi kali ini karena ini adalah momen Natal kan, kebetulan kan ini masa pandemi, ini serba sulit juga. Di Tapanuli Utara pasti ada juga peraturan, dihimbau, saya kurang tahu apa istilahnya, dilarang juga untuk pulang kampung ini bagi para perantau. Tetapi Presiden Jokowi juga ya melalui instruksi Mendagri ya sudah mengeluarkan juga peraturan agar libur Natal dan Tahun Baru ya ditiadakan. Bukan berarti ditiadakan Natal dan Tahun Barunya, liburnya yang ditiadakan. Seperti apa Inang di Tapanuli Utara? Sama sih, kita kan harus ikut aturan dari pusat, baik itu provinsi sampai ke daerah pun pasti akan melakukan hal yang sama. Cuma mungkin saya pikir gini, mungkin kalau kita berpikir dengan seremonial atau seperti yang biasanya kita lakukan sebelum pandemi, ya mungkin di tahun ini enggak seperti itu. Tapi kita ambil positifnya, untuk apa dilakukan? Kita kan hidup itu bukan hanya 1 jam 2 jam. Kita harus berpikir panjang juga untuk keturunan kita. Nah, apa salahnya di hari Natal ini kita berkorban sebentar saja untuk keturunan-keturunan kita yang akan datang. Saya pikir ini hal-hal yang memang sulit kita lakukan sebagai, apalagi kita orang Batak biasanya kan, orang kita Kristen ya, memang agak sulit melakukan ini. Tapi saya pikir inilah saatnya kita dituntut Tuhan ya, bahwa kalau memang kita bisa sanggup melewati ini, wah, apapun nanti kendala yang datang lagi, kita udah bisa lalui. Nah itu, jadi kita mengalah hanya 1 bulan, ya kan, untuk tahun-tahun yang akan datang. Kita tekan perasaan kita tekan semua apa keinginan kita 1 bulan ini untuk tahun-tahun yang akan datang, yang akan kita terima berkat. Kenapa enggak? Nah gitu kan. Tapi kalau saya mungkin karena Ibu Bupati gampang ngomongnya kan gitu kan. Enggak, sebenarnya kalau mau ditanya hati mungkin saya juga lebih melihatnya, gimana ya gitu kan. Tapi itulah hikmat yang harus kita ambil, udah memang harus kita jalanin. Dan saya percaya ini pandemi akan berlalu dengan cepat kalau kita mau mengalah sedikit lagi. Kalau kita mau tekan perasaan sedikit lagi dengan situasi yang seperti ini, saya percaya pasti semua akan baik. Ya, justru itu yang ingin saya dapatkan dari Inang kepada para perantau yang dari Tapanuli Utara. Ya, barangkali mereka memang sudah susah banget menahan rindu mereka. Kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada mereka yang di perantauan dan kepada keluarga yang di sini juga, jangan didesak karena banyak juga yang mendesak orang tua, udah kangen, udah apa kan gitu. Nah, ini perlu juga disampaikan secara khusus, apalagi
inangkan sebagai pemimpin lah di Tapanuli Utara. Tujuannya kan baik, biar jangan katakanlah ya kita tidak menakut-nakuti, tetapi memang sudah kita lalui juga bahwa terjadi COVID-19, bahwa kita menjaga agar Tapanuli Utara kan lebih baik ke depan dan juga mereka biar lebih tenang. Ya, sebelumnya sih saya menyebutkan selama hari menjelang Natal ya. Dan selama hari Natal juga tahun 2021. Tapi yang pasti seperti ini, tidak ada pemerintah ataupun seorang kepala mau hancur rakyatnya. Nah itu kan, itu yang pasti, itu yang pertama. Apalagi saya seorang ibu, ya kan? Saya tidak menginginkan hal-hal sesuatu yang terjadi hanya karena tinggal kita menunggu sedikit lagi. Ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Marilah kita sama-sama menahan dulu sebulan aja, sebulan ini saja. Saya pikir kalau kita bisa menahan sebulan ini aja, rindu pasti udah ya, pasti rindu. Tapi Tuhan menciptakan hal-hal yang sangat canggih. Ada sekarang video call, ya kan? Ada Zoom, ya kan? Kita lakukan dulu itu. Artinya gini, itu tadi yang saya sampaikan. Nggak usah Tuhan, pemerintah aja kan harus berhikmat, apalagi Tuhan kita. Nah, mungkin tuh bukan mungkin, memang Tuhan sudah tahu ini akan ada. Nah, Tuhan ciptakanlah itu alat-alat yang canggih untuk mengurangi beban pikiran kita, kerinduan kita, segala macam. Nah, itu kan sudah dikasih, ada solusi. Kita pergunakan dulu hal itu untuk tadi yang kerinduan kita itu. Nah, kalaupun misalkan itu belum lagi, misalkan belum puas juga hal itu seperti itu, ya kita tunggu, kita ikutin dulu aturan itu. Nah, kalau kita udah ikutin aturan itu ternyata jadi baik, nah siapa yang beruntung? Kan kita juga. Nah, sama seperti tadi, saya seorang ibu, saya juga menginginkan anak-anak saya untuk kedepannya semuanya sehat, ya kan? Terus daerah kita juga sehat semuanya, khususnya Tapanuli Utara. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Ya kita harus bekerja sama bersama-sama. Tidak bisa juga hanya bupati dan istri, tidak bisa juga hanya pejabat-pejabatnya, harus bekerja sama dengan masyarakatnya. Itu aja sih kalau harapan saya. Saya percaya kita dikasih iman yang sangat kuat, kita dikasih hati yang sangat kuat, dan dikasih hikmat dimanapun kita saat ini berada, apalagi warga Tapanuli Utara. Pasti orang-orang yang hebat, orang-orang yang tahu mana yang terbaik untuk dirinya, apalagi untuk Tapanuli Utara dan untuk Indonesia. Dan saya percaya kita bisa menjadi salah satu pemotivasi di Indonesia ini. Itu harapan saya sebagai ibu di Tapanuli Utara, dan saya percaya semuanya akan baik. Kita tunggulah 1 bulan lagi ya. Nah, kalau di Tapanuli Utara seperti apa antusiasme masyarakat merayakan Natal tahun ini? Kalau tahun kemarin kan agak susah, kalau tahun ini? Kalau tahun ini sih saya pikir kan semua bisa. Jadi semua bisa karena biasa. Karena sudah 2 tahun pandemi, ya saya pikir juga kayak sekarang lah. Kadang-kadang kita juga mau jalan-jalan aja karena udah terbiasa dengan ini, nggak udah ikutin yang gaya-gaya pandemi itu juga jadinya. Tetap jadi memang semua nggak, privasi itu nggak asal dibuat. Allah bisa karena biasa. Iya, jadi karena sudah terbiasa 2 tahun ini seperti itu, saya pikir nggak akan bisa lah dengan segampang itu. Pasti juga mereka, oh iya ini lagi pandemi, pasti begitu. Jadi nggak ada lah misalkan jadi karena ini udah begini jadi euforianya langsung begini, enggak juga. Mereka juga pasti dong pengen sehat gitu, sama pemerintah juga pengen seperti itu. Udah pintar-pintar kok masyarakat sekarang, udah ini. Jadi mereka sudah tahu membedakan kapan mereka nanti begini, kapan begini, udah kok. Apalagi di Tapanuli Utara, di sini termasuk rakyatnya yang memang pakai masker, pakai apa, masih mau mereka. Ini masih disiplin, masih ngikutin pemerintah lah ya. Dan apa ya, hanya satu sih, kalau kita pun mau acara atau mau apa, jangan lupa makan dulu, ya kan. Terus itu pikiran sih, walaupun ceritanya kan segala penyakit bisa masuk kan karena dari pikiran juga. Nah, makanya selalu saya sebagai ibu ketua PKK selalu mengatakan berpikirlah positif.
Di pikiran positif semua pasti akan hadir yang positif. Kalau kita katakan sehat pasti sehat. Itu sih. Oke, Inang, ini kan tadi pesan Natal. Di depan kita saya lihat ini banyak produk ini yang apa? Ini apa aja, Inang? Ini produk dari Dekranasda, dari UMKM atau dari apa aja nih yang ada ini? Ya, ini sebenarnya kalau nggak bosan-bosan ya mengatakannya ya. Kalau ini kan produk-produk UMKM kita. Kalau kemarin tahun-tahun pertama Bapak saya lagi fokus ke ulos ya. Tapi saya pikir kita harus juga membantu saudara-saudara kita yang lain yang punya kerajinan-kerajinan lain juga. Nah ini produk-produk makanan-makanan ringan dari Tapan Utara. Ada keripik pisang, ada keripik nanas, ada singkong, ada keripik jagung, semua seperti itu kan. Karena ini mungkin salah satu snack yang kemanapun orang pasti akan cari, ya kan. Dan ini semua ada di ini semua ada di Tapan Utara produk ini, dan pengrajin-pengrajinnya ada terdiri dari di kecamatan masing-masing. Nah semakin lama kan mereka udah mulai pintar nih, kemasannya juga sudah bagus, udah layak lah masuk supermarket segala macam, udah layak rasanya. Tapi yang saya senang itu kayak misalkan singkong di sini berbeda, ada manisnya dia, jadi enak mau dibuat jadi keripik apapun rasanya enak gitu, enggak. Nah pisang pun di sini kan daerah Purbatua itu pisang juga sangat bagus ya, jadi enak. Nah hanya mungkin saat sekarang yang harus kita perlu kembangkan adalah pasarnya ya, supaya bisa lebih besar lotnya. Nah ini kita harapan saya semua kita, apalagi khususnya Tapan Utara, kita harus sama-sama mempromosikannya. Dan kalau berkunjung ke Tapan Utara boleh belanja ini di mana aja? Ada di gedung UMKM kita juga, di gedung Partukoan di pusat kota Tarutung, ada di bandara juga, Bandara Silangit, ada di kantor Dekranasda juga. Nah, di setiap tempat-tempat makanan-makanan ringan ada yang sudah mereka beberapa titip-titipkan ke warung-warung ya, ke restoran-restoran, hotel-hotel seperti itu. Nah ini yang pasti, kenapa mungkin di setiap daerah pasti punya keripik masing-masing, tapi saya percaya pisang di sini dengan pisang di daerah lain berbeda. Nah nggak salah dong kita boleh mencoba, nanti kita akan bandingkan keripik pisang di Tapan Utara dengan keripik pisang di daerah lain, bedanya apa? Nanti akan terlihat, dan tidak akan tahu kalau nggak beli, jadi harus beli. Nah seperti itu. Sama keripik jagung juga kan ada di sini, enak-enak di sini sekarang, ada keripik nanas, ada dodol. Nah itu. Nah ini kan kalau kita misalkan ini kacang siobuk juga, kacang siobuk habis nggak ada ya. Nah kalau kita bicara makanan-makanan ini kadang-kadang kan kita kayak sekarang nih, harapan saya ini kan Natal nih, tapi kan parcel kan bisa jalan dong. Nah sekarang mau nggak kita sebagai orang Batak bantu teman-teman kita pengrajin orang Batak juga, halal ya pasti halal, ya kan, karena tepungnya juga kan tepung memang dari halal ya kan semuanya. Jadi makanannya juga di daerah kita ini kan daerah dingin ya. Nah ini hal-hal ini. Nah sekarang apalagi momen Natal, udah boleh dong kita bikin parcelnya dari makanan-makanan ringan ya kan. Jadi boleh juga nih tadi Inang kan, karena nggak bisa pulang kampung, orang atau anaknya dari perantauan bisa pesan ini ke di online ya, ada kan? Bisa merasakan ya produk-produk dari Tapanuli Utara. Nah itu jadi kalau saya sih, keinginan saya sebagai ketua Dekranasda, kita harus mulai dari diri kita, ya kan. Kalau kita sudah mempromosikan diri kita, saya pikir orang lain akan mencintai produk kita. Nah ini yang sulit yang harus kita hadapi. Tadi yang seperti tadi saya sampaikan, yang memang yang paling sulit adalah melawan diri sendiri. Ya, kalau saya sih, apalagi saya sebagai ibu bupati, saya nggak ada takutnya kalau ngelawan orang. Tapi yang paling saya takut adalah ngelawan diri sendiri, suku kita sendiri. Jadi kalau Pak Thompson suruh saya tanding di luar sana, saya nggak pernah takut. Tapi kalau di sini udah ngalah ya. Itulah seperti itulah. Jadi ayolah kita sekarang banyak produk-produk kita sekarang, banyak ini ada keripik nanas dari Cipautar, ada keripik pisang dari Purbatua, ada roti bawang, ada keripik jagung dari Paniaran, semua ada sekarang deh. Pokoknya tergantung rezekinya. Nah, harganya juga nggak mahal sekali. Seperti ada setiap kecamatan, ada 15 kecamatan kita ada produk unggulan masing-masing. Kalau Protio ini udah lama ya? Protio berapa tahun ya? Nih. Ini juga hasil dari air dari gunung. Ini yang agak baru Batu. Saya lihat ini, Nang. Betul, ini wine kopi. Nah, wine kopi ini
saya pikir kan kalau kopi diapain aja enak sih ya. Iya. Nah, ini wine kopi nggak kalah lah dari wine-wine luar ya. Iya, tadi udah saya rasakan ini betul-betul kualitasnya bagus. Nah, luar biasa. Dan saya sebenarnya dicoba ini iya, wine coffee. kalau saya sebagai ketua, kalau nggak bagus, kalau nggak enak, biasanya kan saya kurasi ya. Kalau nggak, saya suruh bilang ulang lagi buat alkoholnya juga rendah ya, Bu? Ya, 11% sih kalau untuk. Tapi kan dia dari fermentasi. Dari fermentasi. Nah, dari fermentasinya ragi. Nah, biasanya kalau setiap produk kita kurasi. Kalau nggak bagus, dia masih belum layak, biasanya saya suruh bawa pulang dulu, ulangi lagi sampai dia benar-benar sesuai keinginan pasar. Nah, sama seperti wine ini, saya ini UMKM juga, Pak? UMKM, ini ibu-ibu lansia yang mengerjakan ini di salah satu kecamatan kita, Pagaran. Pagaran ya. Nah, kopi si borong-borong kan. Nah, ini kalau bicara wine ini, saya pikir nggak ada ruginya. Ini semakin lama kita simpan, semakin enak. Kualitasnya bagus. Nah, jadi tadinya gini berpikir, aduh kopi diapain ya? Karena kopi kan diapain aja pasti udah enak. Nah, kita harus buat yang berbeda dong. Untuk mendobrak pasar kita harus buat yang berbeda. Nah, ini kita bikin wine ini, wine kopi. Udah saya percaya, ini kita layak bersaing. Layak bersaing. Saya nggak takut. Yuk kita bersaing dan coba. Kalau nggak enak jangan dibayar. Nah itu. Itu pula banyak. Kalau nggak enak jangan dibayar. Kenapa? Ya. Karena kalau kita di Tapanuli Utara, kalau nggak layak nggak akan kita promosikan. Dan sudah dibuktikan oleh orang-orang yang biasa minum. Dan memang nggak kalah dengan wine luar. Dari harga juga kan sama, bersaing juga. Tapi yang pasti ini nggak malu-maluin lah buat, apalagi kita sekarang kan kalau tahun baru suka minum wine, udah boleh nih oleh-oleh nih tahun baru, selamat tahun baru pung. Nah, mohon wine on. Ya, masa botol gitu ya. Luar biasa ya, kalau Tapanuli Utara sudah mengeluarkan berbagai produk, saya pikir Anda harus melirik juga ke Tapanuli Utara, jangan hanya di kota-kota besar. Kalau bila perlu ya berliburlah nanti ke Tapanuli Utara, ke sekitar Danau Toba, atau mungkin satu lagi ini saya ajak berlibur dia di suatu saat nanti di kawasan Danau Toba, di mana aja titik-titik spot Tapanuli Utara yang perlu mereka kunjungi. Hampir setiap kecamatan pasti punya khas masing-masing ya. Iya. Nah, kalau di sini tuh banyak banget ya, mungkin nggak cukup loh 2-3 hari waktu. Nggak cukup, banyak banget. Karena pertama kita nih pengennya gimana dulu deh, wisata alam atau misalkan mau wisata kuliner atau mau wisata tenun. Nah ini jadi kita harus pilih dulu segmennya. Mau kalau semuanya saya pikir 3 hari nggak cukup. 3 hari nggak cukup. Makanya datang lah. Kalau kuliner, air panas, wisata alam, kuliner, wisata kerajinan, agrowisata, iya, UMKM. Semua ada di Tapanuli Utara. Jadi Tapanuli Utara ini sebenarnya adalah kabupaten tertua di pinggir Danau Toba yang pada akhirnya dimekarkan dengan beberapa kabupaten. Nah, saya pikir Kabupaten Tapanuli Utara sudah cukup berpengalaman. Mudah-mudahan ini perbincangan kami sebenarnya sudah lebih dari 1 jam. Saya yakin pemirsa Caldera Toba News masih pingin tahu ini tentang Ibu Satika Simamora, mungkin di lain waktu ya, karena kita tidak mungkin membicarakan banyak hal hanya dalam satu kesempatan ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa kita berjumpa lagi dengan Ibu Satika di topik yang berbeda. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan Natal untuk warga Tapanuli Utara aja nih. Oh ya, pesan Natal dari saya sebagai Bunda di Tapanuli Utara, kita sehat semua ya dalam menempuh tahun 2022. Yang pasti harapan saya semuanya berlalu, pandemi berlalu, jiwa kita juga dipulihkan Tuhan, trauma kita dipulihkan Tuhan, berkat kita dipulihkan Tuhan. Amin. Semua keluarga kita dipulihkan Tuhan dimanapun berada. Tapi yang utama itu bisa terjadi kalau kita sama-sama saling mengasihi, saling satu hati,
dan saling berpikiran positif. Dan saya percaya khususnya di Tapanuli Utara pasti akan bisa melakukan itu. Sampai ketemu kita di tahun 2022. Amin. Ya, pemirsa Caldera Toba News, saya Thomson Siagian. Demikian perbincangan singkat kami atau bincang-bincang santai kami dengan Inang Satika Simamora. Mudah-mudahan bincang-bincang kami ini bisa bermanfaat bagi Anda dimanapun Anda berada. Salam dari kami, dari Tapanuli Utara, dari Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022. Horas. Horas.